Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Tirto Suwondo M.Hum, Bapak Sri Wahono SPD, yang kami hormati, para instruktur kita, khususnya Bapak Rahmat Sugeng Suryana SPD, yang telah begitu sabar dan telaten dalam membimbing kita untuk melaksanakan tugas-tugas yang harus kita selesaikan, serta bapak-bapak, ibu-ibu guru hebat Nusantara yang berbahagia. Hari ini Sabtu 4 Juli tahun 2020, di room saya, Hadi Wiji Santoso, SMA 1 Timpang, kita akan mengikuti presentasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Rina Rohiana SPD, yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Siti Khadijah SPD. Sebelum kita ikuti presentasi ini, perlu saya sampaikan ataupun saya informasikan tentang CV dari Ibu Siti Khadijah SPD sebagai sebagai guru SMA Negeri 1 Kepulauan Pongo, dilahirkan di Medan pada tanggal 16 Mei 1990, lulus dari Universitas Negeri Medan, pendidikan sejarah tahun 2013, dan tahun 2017 beliau mendapatkan sertifikat PPG SN3P dari Universitas Negeri Medan. Pihak pekerjaan satu sebagai tutor mapel sejarah BPT, BS Medika dan Ganesha Operation tahun 2011 sampai 2017. Kemudian guru SN3P angkatan keempat Kabupaten Asmat Papua tahun 2014 sampai 2015. 3. Guru IPS di SMP Swasta Bahagia Medan tahun 2017. Pada tahun yang sama, guru sejarah di MAN 2 Model Medan. Guru sejarah dan IPS di Yayasan Cahaya Maitreva tahun 2018 sampai 2019. Dan terakhir, beliau sebagai guru sejarah di SMA Negeri 1 Kepulauan Pongo tahun 2019 sampai sekarang. Itulah CV dari moderator kita, yaitu Ibu Siti Khadijah SPD, yang kali ini akan memandu kegiatan kita, presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Rohiana SPD tentang visi dari Ibu Rohiana. Nanti akan disampaikan. Selanjutnya, kesempatan ini sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Siti Khadijah SPD untuk memandu. Kami silakan. Terima kasih kepada Pak Dadi Wiji Santoso yang telah membuka acara Vikon pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu Guru Hebat Nusantara di acara video conference Dikdar Gumun Batch 2. Pada pagi ini kita akan menyimak presentasi dari Ibu Rina Rohiana SPD. Untuk itu saya akan membacakan CV beliau. Nama Ibu Rina Rohiana SPD.
alumni PGSD Universitas Negeri Semarang tahun 2011, PNS tahun 2011 dan bertugas di SD Negeri 4 Beringin. Kemudian di tahun 2013 hingga sekarang mengajar di SD Negeri 11 Jambu, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya yang saya hormati Ketua Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Tirto Suwondo MH, The recording has started. Ketua Gumun, Bapak Sri Wahono SPD, para instruktur sekalian yang telah membimbing dengan sabar, terutama kepada Bapak Rahmat Sugeng Suryana yang selalu meluangkan waktunya dalam mendampingi kami, serta Bapak dan Ibu guru hebat sekalian. Untuk itu, marilah kita dengarkan presentasi dari Ibu Rina Rohiana SPD. Silakan kepada Ibu Rohiana, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Siti Khadijah yang telah membantu saya serta Pak Dadi sebagai host. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi statistika dasar di kelas 5. Pembelajaran statistika itu perlu diperkenalkan kepada siswa sejak usia sekolah dasar. Hal ini disebabkan karena banyak digunakan perhitungan-perhitungan dan diharapkan dalam belajar statistika anak-anak tidak akan merasa terbebani. Pelajaran statistika di matematika kelas 5 masih sangat sederhana karena hanya memperkenalkan beberapa model penyajian data yang akan saya sampaikan berikut ini. Sebelumnya, kita mengenal statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang mengumpulkan, menyusun, mengolah, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan data hasil penelitian. Penyajian data dapat berupa tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram gambar atau piktogram. Di situ kita dapat melihat dalam bentuk tabel itu terdapat dua kolom, yaitu kolom nilai, misalnya di situ nilai, dan di kolom sebelahnya, sebelah kanan adalah frekuensi atau banyaknya nilai yang terdapat dalam sebuah data. Bisa diganti, misalnya kalau nilai itu hasil ulangan. Yang lain seperti tinggi badan, berat badan juga bisa dimasukkan ke dalam bentuk tabel. Kemudian ada frekuensi diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram gambar atau piktogram. Penjelasannya akan saya tampilkan dalam berikut ini. Yang pertama yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel distribusi frekuensi digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Kalau data yang kamu peroleh itu cukup banyak, maka disajikan dalam tabel agar bentuknya jadi lebih sederhana. Di situ ada contoh nilai ulangan matematika kelas 5. Dari nilai tersebut di dalam sebuah data biasanya tidak urut.
Maka di dalam penyajian sebuah tabel bisa diurutkan dari nilai yang terkecil. Mulai dari 60. Di situ kita lihat 60 ada satu anak. Kemudian nilai 65 ada satu anak. Kemudian nilai 70 kita lihat ternyata ada 4 anak. Setelah 70 yaitu nilai 75 ada 10 anak. Kemudian nilai 80 ada 2 anak. Nilai 85 ada 5 anak. Nilai 90 2 anak. Dan terakhir 95 ada 5 anak. Kemudian diagram batang. Diagram batang adalah data yang disajikan dalam bentuk batang yang berbentuk persegi panjang yang digambarkan secara vertikal atau horizontal dengan lebar yang sama. Di situ saya ambil contoh nilai matematika siswa kelas 5. Nilai 5 diperoleh oleh 4 anak. Dilihat frekuensinya ke atas, diurutkan dengan angka 4. Kemudian nilai 6 ada 7 anak. Karena di situ saya membuat frekuensinya intervalnya 2, 4, 6, 8, dan 10, maka 7 itu ada di antara nilai 6 dan 8. Kemudian nilai 7 ada 5 anak. Angka 5 juga tidak ada di frekuensi karena 5 itu ada letaknya di antara nilai 4 dan nilai 6. Kemudian nilai 8 ada 9 anak. Letaknya ada di antara nilai 10 dan frekuensi 10 dan frekuensi 8. Kemudian nilai 9 ada 6 anak dan nilai 10 ada 2 anak. Yang ketiga yaitu diagram garis. Diagram garis itu nantinya berbentuk garis dari data yang sudah diperoleh dari sebuah noktah atau titik. Banyaknya diagram garis itu adalah banyaknya tiap data dinyatakan dengan noktah atau titik. Titik-titik yang berdekatan dihubungkan dengan garis lurus. Kemudian digunakan untuk data yang besarnya atau waktunya terurut. Nilai atau data yang ditulis lurus, garis atau noktah atau garis. Seperti itu dapat dilihat. Misalnya nilai 4 ada di satu anak di bawah, paling bawah. Kemudian nilai 5 ada 8. Dari nilai 4 ke 5, nanti nilai 6 ada 18 anak dihubungkan, diberi garis. Kemudian nilai 7 ada 12 anak. Nilai 8 ada 5 anak. Kemudian nilai 9 ada 7 anak. Dari titik-titik memperoleh garis grafik diagram garis seperti itu, ke atas kemudian ke bawah. Yang keempat yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran biasanya kalau anak kelas 5 itu banyak menggunakan persen karena yang lebih mudah. Nanti biasanya di kelas 6 itu menggunakan derajat, 360 derajat. Setiap lingkaran itu berjumlah 100, jadi 100%. Tetapi kalau derajat itu 360. Di situ ada contoh sepak bola 40%, tenis 15%, catur 10%, dan basket 35%. Jika semua siswa total dari itu 80 siswa, cara mencari peminat sepak bola yaitu 40/100 kali total seluruh siswa, 80 siswa sama dengan 32 siswa. Kemudian yang terakhir yaitu diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram adalah bagan yang menampilkan data dalam bentuk gambar. Gambar yang digunakan harus disesuaikan dengan objek yang diteliti. Sebuah gambar mewakili jumlah tertentu dari data.
Di situ misalnya es sirup. Es sirup ada berapa gelas? 11. Satu gambar mewakili 4 siswa, berarti 4 kali 11. Berarti yang sering jajan es sirup adalah 44 siswa. Yang kedua misalnya itu batagor. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 gambar di situ. Berarti gambar dikalikan 4 siswa. 4 kali 10, yaitu penggemar batagor ada 40 siswa. Demikian seterusnya, seperti kue pancong, ada berapa gambar itu kita hitung, tinggal mengalihkan gambar itu mewakili banyaknya siswa. Boleh dibuat misalnya gambar itu mewakili 5 siswa, berarti diberi keterangan di bawah, satu gambar mewakili 5 siswa, atau satu gambar mewakili 3 siswa. Boleh, tergantung yang membuat soal. Kemudian kita masuk ke evaluasi. Bisa bantu menjawab Pak Dadik atau Bu Siti atau peserta yang lain. Perhatikan tabel di samping. Berapa banyak siswa yang memilih cabang olahraga sepak bola? Misalnya di situ bulu tangkis ada 5, sepak bola ada 8, senang ada 5 anak, dan bola voli 6. Dari tabel tersebut sudah kita lihat jawaban sepak bola adalah 8 siswa. Kemudian nomor 2, berdasarkan diagram garis tersebut, pengunjung paling sedikit terdapat pada hari yang paling rendah, grafiknya yang paling rendah, yaitu hari Jumat. Kemudian nomor 3, berdasarkan penyajian data diagram batang tersebut, hitunglah selisih jumlah kelas 5 dan kelas 4. Di situ ada diagram batangnya, kelas 1 ada 65, kelas 2 50, kelas 3 48, kelas 4 70, kelas 5 60, kelas 6 itu 56. Yang ditanyakan yaitu selisih jumlah kelas 5 dan kelas 4. Kita perhatikan kelas 5 jumlahnya 60 dan kelas 4 jumlahnya 70. Selisih adalah dikurangi. Jadi 70 dikurangi 60. Selisihnya 10 siswa. Yang nomor 4, berikut ini adalah data hasil perkebunan di Desa Maju pada tahun 2020. Berapakah presentasi padi berdasarkan diagram lingkaran di samping? Ini menghitung presentasinya saja, jadi lebih mudah. Biasanya seperti kedelai berbentuk siku-siku itu tidak ditulis kalau di soal-soal ujian, tapi karena ini kelas 5, jadi saya tulis untuk latihan dasarnya dulu. 25% ditambah ketela 10%, kemudian jagung 15%, kacang 15%. Totalnya 65%. Jadi padi adalah 100% dikurangi 65%, yaitu 35%. Soal evaluasi yang terakhir yaitu nomor 5. Perhatikan tabel di samping. Berapa jumlah sampah plastik yang telah didaur ulang? Pada diagram gambar di samping, satu gambar mewakili 4 buah. Yang ditanyakan adalah plastik, maka plastik dikalikan 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 4 yaitu 28. Demikian presentasi pada hari ini. Semoga sedikit ilmu ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dalam mempelajari anak-anak di rumah atau yang menjadi guru, kita bisa sharing. Demikian Bu Siti, saya kembalikan waktunya jika ada pertanyaan atau masukan untuk kekurangan saya. Terima kasih.
Ya, baik Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru hebat Nusantara sekalian. Kita sudah mendengarkan presentasi SAC yang disampaikan oleh Ibu Rina Rohiana SPD. Tentunya ini bermanfaat sekali untuk kita ya Bapak Ibu, karena di sini disampaikan mengenai matematika, statistika untuk SD. Nah, Bu Rina, sebelumnya saya mau bertanya Bu, Ya, kira-kira Bu ya bagaimana sih cara membangun minat anak-anak SD supaya bisa senang dengan pelajaran matematika? Karena yang saya tahu itu kebanyakan ya, bukan semuanya ya Ibu, kebanyakan itu ngeluh matematika itu sulit begini begitu. Nah, iya, itu Bu bagaimana supaya mereka itu senang belajar matematika dan merasa nyaman belajar matematika? ya. Bu. Terima kasih. Akan saya jawab pertanyaan dari moderator kita ya, Bu Siti Khadijah. Jadi tidak hanya ibu-ibu yang di rumah, semua rata-rata anak-anak itu mengeluh dengan matematika. Yang pertama yang dibenahi yaitu dari cara belajarnya. Tidak boleh kita itu semata-mata langsung memberi tugas ini dikerjakan, halaman ini sampai ini. Nah, anak-anak itu nanti sudah malas dulu. Jadi kalau saya mempelajari anak-anak didik di sekolah itu memberi tugas pada waktu saat latihan itu hanya satu nomor. Dia di metode pembelajarannya pun tidak hanya semata-mata harus diterangkan, terus kita teriak-teriak, terus tidak bisa dimarahi, jangan. Anak-anak pasti akan katakanlah sudah minder dulu, enggak mau belajar, malas, ya malas. Pembelajarannya biasanya saya ajak keluar, misalnya dari rumah sudah diberitahu besok pagi materi pecahan. Anak-anak membawa kotak kardus dan gunting. Nanti digambar pecahannya, misalnya digambar pokoknya medianya itu dirubah. Yang biasanya hanya guru memberikan sebuah bukunya ditulis angkanya yang sangat itu diganti menjadi sebuah media. Pintar-pintar gurunya saja. Kalau pecahan diganti ke kertas atau roti yang dibelah atau diiris itu bisa. Kemudian kalau pakai yang menarik misalnya pakai kelereng atau yang lainnya. Diganti medianya itu harus diganti. Dan nomor satu dari diri kita sebagai guru tidak boleh marah dulu. Anak pasti pertama kali belajar matematika kan kurang paham ya, karena memang materi sulit. Itu jangan dimarahi, harus didekati perlahan. Nanti anak-anak tidak mengeluh. Oke. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu guru hebat Nusantara, bila ada yang ingin bertanya silakan tampilkan pertanyaannya di kolom chat. Di sini Bu sudah ada satu pertanyaan, dua pertanyaan dari Bapak Nana. Yang pertama, model pembelajaran apa yang cocok untuk materi statistika? Itu yang pertama Bu. Untuk pertanyaan kedua, dari Bapak siapa itu, Mbak? dari Pak Nanang juga, masih dari Pak Nanang. Untuk pertanyaan yang kedua, tips untuk bisa cepat memahami materi statistika bagaimana Bu? Begitu Bu, terima kasih. Saya akan coba menjawab. Yang pertama yaitu model pembelajaran apa yang tepat untuk pelajaran statistika ya? Iya Bu. Kemudian yang kedua yaitu apa tadi Mbak? Diulangi lagi karena suaranya tadi ada yang lewat. Tips untuk bisa cepat memahami materi statistika itu bagaimana Bu? Oh ya.
Model pembelajaran matematika di SD atau yang saya gunakan itu banyak ya, tergantung materi. Pertanyaan yang kedua itu sama, mau apa? Kita memilih model pembelajaran yang tepat, maka pertanyaan nomor 2 akan terjawab. Anak-anak pasti akan lebih cepat memahami pembelajaran yang kita berikan. Karena saya biasanya kan kelas 6. Kelas 5 itu baru tahun ini. Model pembelajaran yang biasanya saya pakai itu contextual learning. Menghubungkan dengan keadaan sehari-hari siswa. Seperti tadi yang saya ceritakan. Nanti akan mengumumkan kalau kita sudah hijau. Begitu kabupaten kita sudah. Siswa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya meminta berapa sepatu yang kamu miliki. Mereka bisa menghitung. Oh, saya punya sepatu hitam 2, sepatu putihnya 1, sepatu birunya 1. Anak-anak kan sepatunya banyak ya. Itu bisa seperti itu. Jadi menghubungkan dengan pembelajaran kontekstual itu menghubungkan dengan masalah kehidupan sehari-hari anak. Bisa di model diagram L atau batang itu bisa. Selain sepatu, misalnya anak ditanyakan di rumah punya baju berapa? Misalnya saya punya 20, dari 20 itu warnanya dibedakan. Yang merah berapa? Yang kuning berapa? Misalnya yang merah punya 6, yang kuning punya 3, nanti biru punya 4, terus yang putih punya 5, atau yang hitam punya 1. Misalnya dijumlah, ada 20 baju atau kaos yang sehari-hari mereka gunakan, terus dibuat tabel. Nah, mereka juga bisa menghitung di rumah bajunya sendiri, kemudian dimasukkan ke tabel, ke diagram, itu bisa dibuat dari tabel, dibuat ke diagram batang, bisa dibuat ke diagram garis, bisa dibuat ke piktogram atau diagram gambar. Begitu. Selain kontekstual itu ada open-ended. Open-ended itu pembelajaran berbasis masalah. Biasanya dimulai dengan membuat suatu masalah kepada siswa. Tapi kalau statistika itu saya cenderung cocok ke kontekstual. Begitu. Jadi nanti kalau jika anak-anak sudah mengalami sendiri di rumah, mencari sendiri, oh bajuku ada berapa ya Bu? Dihitung, oh punya 30, diidentifikasi sendiri, yang merah berapa, yang kuning berapa, yang hitam berapa, yang putih berapa, yang biru berapa, hijau berapa, nanti dihitung, dibuat tabel. Jadi mereka punya pekerjaan langsung yang berhubungan dengan pembelajaran atau materi yang sedang dipelajari. Begitu Bu Siti Khadijah. Begitu Pak Nanang. Gimana? Apakah ada masukan? Ya, bagaimana Pak Nanang? Jadi otomatis nanti yang pertanyaan kedua akan terrealisasi sendiri. Jika anak-anak itu kenal, maka akan cepat lebih mudah memahami materi yang sedang diberikan. Terima kasih. Oke, baik. Berarti harus dihadapkan dengan situasi sehari-hari ya Bu ya, supaya anak-anak itu bisa lebih mudah dalam memahami ya. Betul sekali, tidak mudah lupa ya. Iya, jadi kalau sudah dihadapkan dengan sehari-hari biasanya memang akan lebih cepat mengerti memang Bu, daripada yang ibaratnya kita cuma memberikan andai-andaian. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lain kah? Oke, sepertinya Bu tidak ada lagi pertanyaannya. Maka Bu Rina silakan langsung menarik kesimpulan. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Siti Khadijah. Jadi kesimpulan materi pembelajaran statistika dasar penyajian data pada kelas 5 bisa disimpulkan bahwa statistika adalah data yang nanti akan disajikan dalam
beberapa bentuk daftar tabel atau diagram. Dari tabel tadi sudah kita lihat bersama bagaimana cara membuat tabel, kemudian Embung, Bapak. Saya selaku host menyampaikan juga banyak terima kasih kepada semua Bapak dan Ibu guru hebat senusantara yang telah ikut dalam kegiatan ini. Sekaligus mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin karena ada teknis dan juga ada suara-suara yang masuk sehingga ada gangguan dalam kita menyerap ilmu yang diberikan oleh presenter. Lagi terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This session is no longer being recorded. Halo Pak Dadi, saya dikirimi rekamannya ya.